Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kita bakal ngebahas tentang Astrea Grand. Di video kali ini gue bakal ngebahas sejarah si Astrea Grand. Untuk sebelum-sebelumnya gue sering bikin video motovlog, kali ini gue mau bikin video yang sedikit berbeda formatnya. Jadi gue pengen ngebahas sejarahnya Astrea Grand. Jadi kita mulai saja videonya. Kalau misalnya bicara silsilahnya si Astrea Grand ini, dia termasuk cicit dari si seri sebelumnya, itu Super Cup. Jadi pas awal-awal bebek motor Honda itu yang clan Astrea itu dari Super Cup, terus muncullah Astrea 700, Astrea 800, sama Astrea Star dan Astrea Prima. Soal performanya ini motor nggak usah diraguin lagi ya, sekalipun cuman cc-nya 95 cc. Cuman kalau misalnya lu diajak nanjak turunan jalan pegunungan tuh nggak ada masalah. Performanya di jalan tuh menurut gua sih lumayan oke. Digeber sampai kecepatan 90 km per jam juga kalau pas masih baru-baru motornya masih bisa. Nggak kalah sama motor-motor injeksi yang zaman sekarang, paling juga ditarik cuman cepet kan yang motor-motor injeksi sekarang. Si Astrea Grand ini pertama kali dirilis tahun 91. Yang kita kenal itu Astrea Grand Bulus. Kenapa disebut bulus? Karena si buntut belakangnya itu yang mirip bulus. Kalau yang nggak tahu bulus itu kayak kura-kura yang suka di sungai gitu, yang lunak-lunak geli gitu. Terus 3 tahun berselang si Federal Motor. Jadi Federal Motor itu kalau misalnya kalian yang belum tahu, Federal Motor itu AHM-nya zaman dulu gitu. Setelah 3 tahun dirilislah pembaruan atau facelift. Jadi Astrea Grand yang ada ducktailnya, atau misalnya ke bahasa simpelnya atau bahasa anak Astrea itu kita bilang Astrea Grand Sabit ya. Jadi di lampu belakangnya itu ada tambahan lagi, kayak kalau di mobil tuh kayak ducktail atau spoiler. Di atasnya itu ada lampu kecil. Biasanya si lampu kecilnya itu nyala ketika lampu senja. Kalau di rem tuh kayaknya nggak nyala deh. Ya, kalau nggak salah sih seperti itu. Koreksi kalau gue salah. Astrea Grand ini dari sabit dari bulus ke sabit ini memang sangat melegenda ya menurut gue. Jadi ini motor sejuta umat. Jadi kalau bicara suku cadang, pasti masih sangat mudah buat nyari si suku cadang si Astrea ini. Bahkan di kota-kota kecil pun ketersediaan suku cadang ini menurut gue masih lebih banyak. Bahkan mungkin kalau sekarang ini ketersediaannya lebih banyak di kota kecil daripada di kota-kota besar, karena di kota-kota besar ini yang kita tahu si Astrea Grand ini sudah menjadi motor incaran. Jadi buat anak-anak culture itu di zaman sekarang kadang ada juga yang istilahnya yang ngebully gitu. Pengen culture, beli Astrea, nggak diapa-apain, cuman ganti sayap putih doang, lu udah culture gitu. Ada anekdot yang bilang seperti itu, karena si Astrea ini menurut gua bisa masuk ke motor klasik, tapi kalau diajak nongkrong ke motor-motor yang modern sekarang pun masih oke sih menurut gua. Kenapa si Astrea Grand ini laku? Karena pada masanya ukurannya tuh proporsional banget, dan posisi duduk boncengersnya itu atau posisi duduk di penumpang belakangnya itu nyaman banget, karena si joknya itu rata, bener-bener rata dari pengendara sampai ke boncengersnya itu rata, jadi nyaman. Pada masanya yang masa jayanya itu ini identik dengan tukang ojek karena modelnya yang bapak-bapak banget. Terus memang si Astrea Grand ini nyaman buat pengendara maupun boncengersnya. Belum lagi Astrea Grand ini iritnya tuh kebangetan. Menurut gua top global motor paling irit. Gue pernah bikin videonya top global motor paling irit, dan memang irit. Dulu pertama sebelum naik kayak sekarang atau Pertalite itu harganya masih berapa ya? Masih 7 ribuan gitu. Gue cuma ngisi dari Sukabumi ke Bogor itu cuman 15.000 doang. 2 liter pun itu kayaknya masih nyisa, dan seirit itulah. Makanya kenapa motor ini jadi favorit banget. Kita bicara tentang rekor penjualan Astrea paling mahal.
Dulu sempat ada, bukan dulu sih, beberapa tahun ke belakang ini ada rekor penjualan Astrea sampai 80 juta. Gila, Astrea doang sampai 80 juta. Mikir nggak lo? Dulu gue ingat banget itu videonya viral banget, itu Astrea Grand Bulus. Kayaknya tahun 91, ya pasti 91 kayaknya. Karena Bulus itu 91 sampai 92 kalau nggak salah ya. Jadi si Bulus merah itu dia hasil restorasian dan partnya semua asli. Jadi yang ngejual ya seenaknya dia aja, mau ada yang beli ya sok gitu kan. Nggak dibeli juga nggak apa-apa, dan itu laku 80 juta. Gila nggak? Bebek sejuta umat bisa laku 80 juta. Sebagai edisi penutup, Federal Motor merilis Astrea Impreza yang desainnya mirip seperti Astrea Grand, namun lebih ramping. Rampingnya juga nggak begitu kelihatan ya, masih mirip banget. Peluncuran Astrea Impreza ini berbarengan dengan dirilis Astrea Supra yang desainnya lebih sporty. Kalau Supra itu dia lebih sporty, dan juga rem depannya yang gue inget itu pakai rem cakram, walaupun ada yang promo juga. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 97, Federal Motor kembali mengeluarkan paket bebek murah dan kembali mengadopsi model Astrea yang dinamai Astrea Legenda. Nah, ini si Astrea Legenda ini menurut gua sama banget sama Astrea Grand, cuman kalau kalian perhatiin di bagian blok mesin bawahnya itu dia ada sedikit perbedaan. Jadi si Astrea Grand itu blok mesinnya itu ada dop lagi, ada kayak di baut 3 gitu. Kalau misalnya ngebedainnya sih yang paling gampang sih dari situ. Misalnya nih ada yang pakai stiker Astrea Grand tapi di situnya di mesinnya ada dop, bisa dipastikan kalau itu Astrea Legenda. Astrea Legenda memiliki teknologi lebih maju tapi mengadopsi mesin yang sama dengan Honda Astrea Grand yang memiliki kapasitas mesin 100 cc. Begitu digemarinya desain khas Astrea Grand hingga ke era Legenda, PT AHM bahkan merilis Legenda 2 sebagai edisi terakhir klaim Astrea Grand di Indonesia. Jadi mentok-mentoknya di Astrea Legenda 2. Nah, si desain Astrea Grand ini khas motor era 90-an. Pada awal dekade 90-an, persaingan motor otomotif menghadirkan 3 merek yang menjadikan motor bebek, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Jadi pas pada saat itu mereka bertiga tuh saing-saingan tuh, dan dari ketiganya hanya Honda lah yang setia dengan mesin 4 tak. Jadi pada saat itu lawannya itu Force One kalau nggak salah, kalau dari Yamaha. Kalau di Suzuki tahun itu apa ya yang pasti, tapi masih 2 tak pada saat itu. Makanya kenapa si Astrea Grand ini begitu digemari sama bapak-bapak, entah itu PNS, ibu-ibu, atau misalnya petani. Biasanya kalau mbah atau Pak Dego yang di Jogja kalau ngarit tuh ya pakai Astrea. Karena motor ini tuh sederhana banget gitu, easy to ride, mobil lagi, motor keluarga banget. Dan memang kalau di daerah gua dulu di Sukabumi sana, jadi belum banyak motor kayak sekarang gitu. Jadi si motor ini, si Astrea ini bisa jadi tolak ukur orang titik ekonominya ya. Jadi kalau misalnya, kecuali ngojek ya, kecuali kalau misalnya orang beli buat ngojek itu beda cerita. Tapi kalau misalnya beli motor pribadi, kita punya Astrea pun itu ekonominya sudah dibilang bisa lumayan oke lah pada saat itu ya. Beda kalau zaman sekarang, satu rumah bisa beli 3 motor, 4 motor. Kalau dulu tuh punya 1 motor aja udah lumayan oke gitu ekonominya, karena jarang orang punya motor pribadi zaman dulu, zaman gua ya, angkatan gua ya. Nah, kita bicara si desainnya. Desain si Astrea ini itu pakai sasis monokok. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu pipa-pipa tubular yang ditempel bodi plastik. Kalau dulu itu memang si sasisnya itu udah monokok. Jadi bodinya itu sebenarnya besi, cuma ditempel sama plastik gitu. Jadi
secara kekuatan jauh lebih kuat motor dulu yang sasis monocoque menurut gua ya, ini pendapat gua. Cuman kalau secara handling, sasis-sasis yang tubular yang zaman sekarang pasti jauh lebih enak. Tapi secara kekuatan, gue masih megang yang monocoque karena motor gue pun tahun 96 sampai sekarang itu masih, alhamdulillah masih kuat. Keropos-keropos ya wajar, udah berapa puluh tahun kan, udah 20 tahun lebih gitu kan. Nah, kita bicara kelebihan Astrea Grand. Si Clan Astrea ini mempunyai kelebihan yang sangat sulit ditandingi oleh motor-motor lainnya, bahkan hingga saat ini ya. Itu apa? Irit gitu. Tenaganya emang nggak begitu gede, cuman ukuran patak doang, sampai 100 cc. Konsumsi bensin terboros Astrea Grand ini dengan seliter bensin bisa mencapai 55 km. Gila. Seliter 55 km gitu. Begitu, saking iritnya gitu, jadi ada yang bilang, ada anekdot bilang seperti ini. Astrea Grand itu bensin di tangkinya itu cuma dicium doang aroma bensinnya gitu, nggak disedot si bensinnya. Saking ada yang bilang seperti itu. Cuman di samping kelebihannya juga ada kelemahan si Astrea Grand ini. Si Astrea Grand ini kelemahannya itu gampang patah tulang, karena di beberapa temen gue juga banyak yang si sasisnya tuh patah, sambungan antara, jadi kayak misalnya kita di depan jok pengendara itu pas bawahnya kan sambungan antara bodi belakang sama bodi depan lah bisa dibilang ya. Nah di situ tuh sering patah gitu kan, jadi kayak patah tulang lah istilahnya, disebutnya seperti itu. Sampai orang-orang yang tukang las itu apal gitu penyakit si Astrea tuh ya di situ, itu aja sih. Cuman memang bukan berarti nggak bisa dibenerin, tetap bisa dibenerin. Cuman ya memang itu salah satu jadi kelemahan si Astrea Grand. Nah, sekarang ini Astrea Grand sekarang sih nggak terlalu rame, cuman 3 tahun ke belakang ini si Astrea Grand itu rame gitu kan. Kenapa? Karena biasanya tren itu kita balik lagi ke era 90-an. Di 3 tahun ke belakang, gua ngangkat Astrea Grand itu 2,5 juta, dan pasarannya 2,5 juta sampai 3,5 juta itu lengkap, tapi pajaknya memang tidak terbayar. Itu khusus untuk Astrea Grand bulus. Tapi kalau misalnya yang sabit itu bisa sampai 5-10 juta, karena memang populasinya nggak untuk Astrea Grand bulus itu harganya bisa 5 juta sampai 10 juta, karena populasinya nggak sebanyak si Astrea Grand sabit. Karena masa produksinya itu singkat, dari 91 sampai 92 doang, nggak lama, atau mungkin 93 masih ada ya, tidak terlalu banyak. Jadi si Astrea Grand bulus ini yang orian banget itu masih mahal banget. Yang tadi rekor 80 juta pun itu adalah Astrea Grand bulus gitu. Jadi buat kalian-kalian yang mau memulai untuk restorasi Astrea, gue saranin kalau mau ngangkat Astrea itu di daerah yang kecil. Jadi bisa dibilang kalau misalnya di daerah Jakarta atau sekitaran Jakarta biasanya si motornya udah dipretelin. Tapi kalau di daerah kemungkinan besar masih banyak yang ori-orian. Seperti itu. Kalau misalnya kalian ada yang mau nanya tentang biaya restorasi atau misalnya konten-konten lain, kalian bisa lihat di YouTube gua. Bisa search aja Astrea Grand. Di situ gue udah banyak bikin konten-konten Astrea Grand, dan gue berasa kurang aja kalau nggak misalnya nyeritain si Astrea Grand ini. Dan gue pengen nyoba bikin video dengan format yang lebih baru, lebih seger, karena di Indonesia ini minat bacanya kurang. Jadi semoga penjelasan gue sedikit membantu buat kalian, atau misalnya ada yang mau memulai untuk restorasi si Astrea, semoga konten ini bisa membantu untuk kalian. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau misalnya ada saran, coba sarannya kalian penuhin di kolom komentar, atau misalnya kalian punya saran gue untuk bikin video apa lagi, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.